Hari ini kita melanjutkan serial kita tentang Build and Fight, dan di bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita beri judul tentang nikmatnya Build and Fight. Nikmatnya Build and Fight. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Nikmatnya Build and Fight. Anda yang online Anda juga boleh ketik di kolom komentar nikmatnya Build and Fight. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun 2022 ini Tuhan itu tetap Bapa penyedia yang sempurna. Ya, yang setuju katakan amin, Saudara. Dia tetap Bapa penyedia yang sempurna bagi kita semua. Karena Dia Bapa yang sempurna yang menyediakan bagi kita, maka di 2022 ini Tuhan juga menyediakan mujizat, Tuhan juga menyediakan terobosan, Tuhan juga menyediakan kemenangan, Tuhan juga menyediakan keajaibannya, Tuhan menyediakan pertumbuhan rohani, Tuhan menyediakan pelayanan yang berbuah, Tuhan juga menyediakan kesaksian yang berdampak, Tuhan juga menyediakan kemajuan, kedewasaan rohani yang luar biasa. Karena Tuhan tetap menyediakan bagi kita semua. Nah, karena Tuhan adalah Bapa yang menyediakan buat kita semua, Anda yang di atas, yang di bawah, Anda yang online, maka Dia mengundang kita semua untuk bisa terlibat dalam build and fight bersama dengan Tuhan. Untuk bisa ada dalam build and fight bersama dengan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah cerita di Alkitab, di mana ada orang yang menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyediakan, lalu Tuhan kasih panggilan, dan Tuhan titip panggilan ini to build and to fight bersama dengan Tuhan, dan dia melihat bagaimana Tuhan menyediakan kemuliaan yang luar biasa. Nah, cerita ini saya ambil dari Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, kalau Anda membawa Alkitab Saudara, Anda boleh baca dari Alkitab kita, lalu Anda boleh kasih tanda di kata-kata yang penting ya, atau Anda juga bisa ikut pembacaan dari layar kita di LED di depan sini. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 mungkin agak panjang, tapi Anda mau perhatikan cerita ini karena kita akan ambil beberapa aplikasi dari cerita tersebut. Ayat yang pertama, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati, ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Artinya mulai ada raja yang gak suka ketika Yerusalem dibangun lagi. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Seorang di sekitar mereka mulai gak suka, mulai mengata-ngatain, mulai menyerang. Nah, ayat yang keempat, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ayat yang ke-6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Berarti tembok ini udah mulai mengitari seluruh Yerusalem. Ayat yang ke-7, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar. Anda bisa melihat di sini musuhnya mulai tambah lebih banyak lagi. Bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka udah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka.
Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki, anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat 15, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak-anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun di tembok, orang-orang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini merupakan sebuah cerita yang bisa menggambarkan dan mengilustrasikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita tahu Nehemia awalnya itu orang yang dibuang dari Yerusalem, dia dibuang jadi orang tahanan, jadi orang tawanan. Lalu dia dapat favor Tuhan. Ketika dia dapat favor Tuhan, dia punya pekerjaan yang jadi makin baik, jadilah dia seorang juru minuman raja. Dia bukan ahli perang, dia nggak pernah pegang senjata, dia bukan menteri pertahanan atau panglima perang, dia hanya jadi juru minuman raja. Tapi jadi juru minuman raja itu adalah tempat posisi yang menyenangkan sebetulnya. Karena dia tinggal di istana, dapat fasilitas istana, bisa melakukan semua kegiatan apapun di istana. Dan dia dipercaya oleh raja untuk menyediakan minuman bagi raja. Tapi sampai satu titik dalam cerita di Nehemia pasal yang pertama, Tuhan taruh yang namanya panggilan. Setiap panggilan itu akan membakar hati, emosi, jiwa, dan pikiran seseorang terhadap panggilan tersebut. Lalu ketika dia mulai membara terhadap panggilan tersebut, ternyata dia disuruh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, ke tempat yang kacau balau, yang porak-poranda, tidak ada keamanan di sana, dan dia harus meninggalkan kenyamanannya. Kalau kita melihat cerita ini sebetulnya ini seperti ilustrasi bagaimana Yesus Tuhan kita itu meninggalkan kenyamanannya datang ke dunia ini untuk kita karena hatinya bagi kita manusia. Karena hatinya bagi kehidupan manusia yang mungkin porak-poranda, yang enggak aman, yang insecure, yang mengalami banyak kekacauan. Tuhan dia bela-belain mau datang ke dalam dunia ini bagi setiap kita. Nah, cerita Nehemia ini menggambarkan apa yang Tuhan lakukan, dan dari situ Tuhan menitipkan yang namanya panggilan buat setiap kita yang ada di ruangan ini to build and to fight bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. To build and to fight bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan titipkan kepada kita semua hari ini. Sehingga ada dua kata yang diucapkan oleh Nehemia, dua penjelasan yang diucapkan oleh Nehemia, khususnya di Nehemia pasal yang keempat. Dia selalu mengingatkan tangan orang-orang Yahudi waktu itu, satu tangan harus bekerja, yang satu tangan lagi mereka harus memegang pedang. Satu tangan mereka harus bekerja, satu tangan lagi mereka harus memegang pedang. Maksudnya adalah gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajak kita to build and to fight, untuk membangun dan untuk berjuang. Sehingga maksudnya setiap kita pasti akan terus secara konsisten harus membangun setiap area kehidupan kita. Siapapun kita pria, kita wanita, setiap area yang Tuhan percayakan harus secara konsisten kita bangun dan bangun dan bangun. Baik itu orang tua kita, baik itu anak-anak kita, baik itu pasangan kita, baik itu keluarga kita, baik itu pekerjaan kita, keuangan kita, pelayanan kita bersama, kelompok sel kita masing-masing. Tuhan titipkan ini untuk kita bisa keep on building up, bisa terus membangun secara konsisten. Nah, bukan hanya membangun, tapi Tuhan juga titipkan untuk kita bisa ini fighting, berjuang. Kenapa saudara? Karena gini, karena iblis tidak akan tinggal diam terhadap setiap area kehidupan saudara. Dia akan cari celah untuk bisa menyerang kita, mencuri, merusak, dan membinasakan seluruh hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan titipkan dua hal yang berbeda. He wants us to build up, dan dia kepingin kita untuk bisa fighting for untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nah, artinya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya keluarga, kalau kita punya anak, kita bukan hanya build up anak-anak kita, tapi kita juga fighting for anak-anak kita, karena iblis juga menginginkan next generation kita. Kita bukan hanya membangun, building up kehidupan rohani kita, tapi kita juga harus fighting for spiritual life kita, karena apa? Iblis juga ingin merusak dan membinasakan kehidupan rohani kita. Nah, dari dua hal ini Tuhan dia kasih penekanan kepada kita lewat cerita Nehemia ini. To build and to fight bersama dengan Tuhan. Nah, yang menurut saya cerita ini jadi lebih menarik lagi. Karena gini, ketika kita ngelihat Nehemia, dia dalam pressure ya. Pressure dari luar itu bukan hal yang mudah. Seorang juru minuman yang harus ngadepin 5 raja. Belum lagi dari dalam dia ditikam. Bukankah itu kenyataan semua orang? Kita akan ngadepin pressure dari luar, kita juga akan ditikam dari dalam. Itu bisa terjadi kepada siapapun. Nah, dalam kasus seperti ini, dalam konteks seperti ini, yang kita lihat, Nehemia bukan jadi orang yang makin loyo, dia bukan jadi orang yang makin down, dia bukan jadi orang menyerah. Tapi justru kita melihat dia makin menikmati prosesnya, dan dia justru makin bisa enjoying proses perjalanan ketika dia harus membangun tersebut. Nah, sehingga pertanyaannya bagi kita, kalau di 2022 kita ini dipanggil oleh Tuhan, Anda semua yang di atas, yang di bawah, yang online, kita called by God to build and to fight for the glory of God. Pertanyaan perjalanan to build and to fight seperti apa yang akan kita alami? Mungkin beberapa orang mikirnya gini, membayangkan to build and to fight kehidupan saya, itu aja udah kayak mau lelah saya, mau capek saya. Tapi gimana caranya membuat perjalanan kita, when we build and we fight, itu jadi perjalanan yang menyenangkan, yang menarik, dan bahkan menjadi proses yang bisa dinikmati oleh semua kita yang ada di ruangan ini, termasuk Anda yang online. Nah, membawa kita ke poin yang pertama, belajar dari apa konteks yang kita baca di Nehemia pasal yang keempat. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah untuk membuat build and fight jadi menarik dan menyenangkan. Yang pertama adalah kenyataannya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, kenyataannya. Anda yang online boleh ketik kenyataannya. Sadari kenyataannya. Sadari kenyataan kehidupan kita. Kalau kita ngelihat dalam cerita Nehemia ada kenyataan umum dan bersyukur banget, bersyukur sekali. Mereka ngelewatin proses ini, mungkin gak ada yang ngingetin mereka. Tapi kita hari ini baca Nehemia pasal 4 karena Tuhan sayang kita, dia taruh cerita ini di sana. Supaya semua kita boleh belajar, saya dan kita semua bisa mempelajari sama-sama pentingnya menyadari kenyataan. Menyadari kenyataan itu sangat-sangat penting untuk membuat perjalanan kita menyenangkan. Nah, kenyataan apa yang dialami oleh Nehemia? Kenyataan bahwa dia terima panggilan to build and to fight. Semua kita juga terima panggilan itu hari ini. To build and to fight buat setiap area yang Tuhan titipkan bagi hidup kita. Karena Yesus juga datang untuk building us up. Dan dia fighting for us bagi kemuliaan nama Tuhan. So he called us to build and to fight. Nah, kenyataan dialami oleh Nehemia adalah gini. Keadaan Yerusalem itu buruk dan berantakan. Nah, mungkin Bapak Ibu saudara mikir gini. Kenapa sih kalau hanya membahas tembok itu harus jadi sesuatu yang buruk dan berantakan? Tembok bagi mereka itu seperti batas negara hari ini. Indonesia punya batas negara. Kalau sampai batas negara ini dilampaui atau dirusak, maka terjadi yang namanya gencatan senjata atau peperangan. Indonesia diisukan terus, mau perang dengan siapa lagi, mau ribut dengan siapa lagi, karena soal urusan apa? Batas negara. Tanpa adanya batas negara, tidak ada keamanan dan stabilitas bagi kita semua. Yerusalem gak punya keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan apapun. Karena apa? Sewaktu-waktu tanpa tembok, kota ini akan selalu diserang, dihabisi, dirampok, dicuri, anak-anak tidak pernah aman, wanita-wanita tidak pernah merasa aman karena tidak punya tembok. So that's the condition of Yerusalem. Buruk, berantakan. Mungkin itu juga kenyataan kondisi beberapa area kehidupan kita. Ada area-area hidup kita yang baik, ada area-area hidup kita yang lagi buruk dan berantakan, dan kita lagi doa, Tuhan, I want to build and fight with you. Tapi kita harus lihat kenyataan apa yang sedang kita hadapi. Ada area yang buruk, ada area yang berantakan yang kita harus kerjakan. Nah, yang berikutnya, kenyataannya adalah prosesnya makan waktu. Prosesnya makan waktu. Nehemia dia bilang pekerjaan ini besar dan luas. Enggak ada yang tahu berapa lama, tidak bisa instan. Oleh sebab itu dalam proses build and fight buat tiap orang ini kenyataannya. Setiap kita prosesnya akan berbeda-beda.
Yang setuju katakan yes, saudara. Setiap kita prosesnya akan berbeda-beda, waktunya berbeda-beda. Itu kenyataan yang kita hadapi. Nehemia menghadapi kenyataan yang berikutnya, tantangan dan pergumulan baik dari dalam maupun dari luar. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, proses build and fight itu tidak akan pernah gampang. Kadang kita ngadepin tantangan dari luar, kadang kita juga ngadepin tantangan dari dalam. Tidak pernah gampang, ini kenyataannya. Dan yang dia harus hadapi, kenyataan yang harus dia hadapi, strategi untuk build and fight itu harus direncanakan dan harus diusahakan. Harus direncanakan dan harus diusahakan. Ini kenyataan yang harus dia hadapi, yang harus dia jalani. Nah, bersyukur sekali kalau Tuhan itu sayang kita, saudara. Nehemia 4 itu ditulis buat kita semua juga, supaya kita semua dikasih alarm untuk menyadari betapa pentingnya tahu kenyataan kehidupan kita, dan kita sama-sama menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ada sebuah cerita yang saya kepingin cerita buat kita semua. Hari-hari ini kan musim hujan. Suatu ketika habis makan sama istri dan anak-anak, sementara istri saya lagi bantu dua anak saya beres-beres iPad mereka, tas mereka, saya keluar dulu untuk ambil payung. Karena saya takut lupa. So di luar, di depan restoran ada kanopi gitu, saya pegang payung sambil tunggu istri dan anak-anak. Di situ saya ngeliat ada dua anak kecil jual tisu, hujan-hujan kenceng gitu saudara, tapi sambil ketawa-ketawa, sambil tertawa-tertawa. Nah lalu dari situ membuat saya jadi penasaran, kepingin tanya sama kedua anak ini, kok bisa mereka sambil jual tisu, ketawa-ketawa di musim hujan gitu. Saya tanya sama anak yang gede, ini adikmu tak gitu, dalam bahasa Indonesia ini adikmu kah gitu. Terus dia bilang, iya om adikku, ya ini adik saya, dia bilang. Terus saya tanya, umur piro kamu? Umur berapa gitu kan, kamu itu umur berapa? Dia bilang, aku tak om, saya ya maksudnya gitu. Aku umur 8, adikku umur 5. Kecil banget saya pikir. Yang satu umur 8, satu umur 5. Penasaran saya, endi bapak ibumu? Saya gitu. Dalam bahasa Indonesia itu gini, mana bapak ibumu gitu. Langsung anak ini jawab gini, bapak nggak ada, ibu jaga warung. Dek, hati saya tuh langsung des gitu saudara. Langsung merasa kasihan banget gitu. Setelah saya kasih dia uang, dalam perjalanan pulang saya tuh mikir gitu. Dapat pelajaran banget, nggak tahu momen sederhana, tapi saya dapat pelajaran banget karena apa? Umur anak itu umur 8, anak saya yang paling kecil juga umur 8. Langsung kayak personal banget cerita ini buat saya, sampai saya merasa gini, anak umur 8 ini tahu loh ya kenyataan perjuangan hidupnya. Nggak punya ayah, mama jaga warung, jual tisu, waktu hujan masih ketawa-ketawa. Dia sadar kenyataan hidupnya, tapi dia bisa menikmati prosesnya. Coba kalau hidup kita saudara, dikasih masalah dikit aja kita udah nangis geru-geru loh sama Tuhan. Benar nggak? Kita dikasih tantangan dikit aja kita langsung ngomel-ngomel sama Tuhan begitu rupa. Kita nggak bisa kalau ngelihat badai datang ketawa dalam badai, jarang kita bisa kayak gitu. Tapi ketika saya ngelihat anak ini, saya dapat pelajaran penting waktu itu. Belajar menyadari kenyataan kehidupan. Dan dari situ kita berjuang bersama dengan Tuhan, itu penting ya saudara. Nah kalau orang lagi mau bertarung, contoh saudara ya, orang lagi mau bertarung nih, petarung UFC lah. Dia pasti akan pelajari kok kenyataan lawannya. Kelebihan lawannya itu apa? Kekuatan lawannya itu apa? Kehebatannya apa? Spesifikasi lawannya ini apa? Killing weaponnya dia itu apa? Dipelajari satu demi satu, dia evaluasi pertarungan dirinya, dia evaluasi pertarungan lawannya. Dan ini menghadapi kenyataan, dia harus dimasukkan dalam satu ruangan yang sama tanpa ada orang lain, menghadapi orang yang dia pelajari kenyataannya. Mempelajari kenyataan, menyadari kenyataan, itu sangat penting sekali. Supaya kita bisa enjoy proses yang kita hadapi. Oleh sebab itu hari ini kita ngelihat Nehemia, dia sadar ada panggilan untuk build and fight, itu kenyataan. Buat kita semua itu juga sama. Dia sadar bahwa Yerusalem buruk dan berantakan. Mungkin ada area dalam hidup kita yang lagi buruk dan berantakan, and we have to fix it and we have to build and fight for it. Dia sadar Nehemia bahwa prosesnya makan waktu. Kalau hari ini kita build and fight bersama dengan Tuhan, kita juga harus tahu nggak ada yang instan, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa.
Nehemia dia sadar kenyataannya, tantangan pergumulan itu akan datang dari luar, akan datang dari dalam. Demikian juga dengan hidup kita semua. Challenges akan datang dari luar, juga akan datang dari dalam. Dan kenyataan yang dia hadapi adalah gini, strategi untuk build and fight itu harus direncanakan dan diusahakan. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita, when you build and you fight, kita harus merencanakan dan kita harus mengusahakannya sampai betul-betul terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, sehingga menyadari kenyataan itu menolong proses perjalanan kita. Makin kita sadar kenyataan yang kita hadapi, makin nikmat perjalanan yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Oleh sebab itu 2022 saya ingin mengajak kita semua, ayo sadari kenyataan perjalanan hidup kita, tapi Tuhan tetap Tuhan yang bersama dengan kita semua. Yang setuju katakan yes. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah ini, mentalnya. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, mentalnya. Ada yang online ada boleh ketik di sana mentalnya. Siapkan mentalnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dihadapi oleh Nehemia bukan perkara yang mudah. Saya nggak tahu kalau seorang juru minuman raja ya ketemu dengan raja-raja. Seorang juru minuman mungkin tugasnya itu nggak pernah pegang pedang, dia nggak pernah pegang panah, dia nggak pernah latihan, ya, pegang tombak. Dia paling cuma tahu mengaduk minuman, blending, ngejus, habis itu disiapkan sehat, yang penting disampaikan kepada raja. Mungkin itu semua yang dia tahu menjadi juru minuman raja. Tapi dia harus ngadepin raja-raja. Cerita ini menunjukkan kepada kita semua, mentalnya Nehemia tidak kalah sama raja-raja dan panglima perang. Come on, saudara. Mentalnya Nehemia tidak kalah dengan raja-raja dan panglima-panglima perang. Nah, sehingga kalau kita 2022 kita mau build and fight, apa yang harus kita lakukan untuk membuat perjalanan kita lebih menyenangkan? Siapkan mental kita. Siapkan mental kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Siapkan mental kita. Karena gini saudara, gak sedikit orang yang kalah sebelum berperang. Gak sedikit orang yang kalah sebelum berjuang. Kenapa kok bisa? Karena mentalnya down. Bahkan gak sedikit orang yang lagi dalam proses berjuang, lalu dia menyerah. Lagi dalam proses bertanding dan berlomba, lalu dia menyerah. Kenapa saudara? Karena mentalnya down. Nah, Paulus suatu hari dia tahu ada kelompok orang-orang di Roma yang sebetulnya they are not that strong, they are not perfect, mereka gak terlalu kuat, mereka gak sempurna. Tapi Paulus lagi ngasih tahu mereka gini, soal hidup oleh roh, pengharapan dalam Tuhan, keyakinan iman. Lalu dia selipkan kata-kata nubuatan yang powerful ini buat kita semua. Adalah ini saudara, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Emang Paulus gak tahu siapa yang ditulisin surat itu? Orang masih bisa up and down. Tapi dia mengucapkan kata-kata nubuatan yang penting ini. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3 dengan suara yang keras. Lebih daripada orang-orang yang menang. Boleh lebih keras lagi? AOC siang 2, 3. Lebih daripada orang-orang yang menang. Alkitab juga ngajarin kita, dia mempersiapkan mental kita. Dia bilang ini, biar yang lemah berkata aku kuat. How come God? Saya enggak kuat, tapi Alkitab bilang biar yang lemah berkata aku kuat. Karena Alkitab mempersiapkan mental kita sebelum we build and we fight. Persiapan mental kita itu menentukan sebagaimana kita bisa menikmati perjalanan kita dalam 2022 as we build and as we fight. Nah, suatu hari ada sebuah cerita, ada tempat latihan tinju yang menghasilkan petinju yang profesional. Kalau nggak profesional pun petinju itu akan menghasilkan, tempat latihan ini menghasilkan petinju yang menang dalam lomba-lomba lah. Suatu ketika seorang bapak datang ketemu dengan head coach dari gimnastik ini. Ketika dia datang, bapak ini dia bawa anaknya, dia bilang sama head coachnya gini, Coach, aku ingat kamu itu dulu yang ngelatih aku.
Waktu aku masih muda, aku latihan di sini. Hampir tiap hari aku lari pagi ke tempat ini. Setiap kali lomba aku pasti ikut. Dan setiap kali lomba aku menang. Sampai kamu bilang sama aku ini gak berbakat dan gak akan pernah bisa jadi juara. Sejak itu aku meninggalkan dunia tinju. Nah hari ini coach, aku datang sama anakku, dia bilang, biar mimpiku itu dilanjutkan sama anakku ini. Coachnya ini setelah belasan tahun lewat, dia bilang gini sama orang yang ngomong gitu sama dia. Kepada setiap orang yang latihan di tempat ini aku selalu bilang, kamu gak berbakat dan kamu gak bisa jadi juara. Termasuk kepada yang juara pun aku bilang kamu gak berbakat dan kamu gak bisa jadi juara. Kaget orang ini saudara. Droplah dia, marah. Kamu ngerusak mimpiku. Kamu ngerusak visi hidupku. Aku dulu udah lari tiap hari. Aku ikut perlombaan. Aku hampir gak pernah kalah. Tapi gara-gara kamu bilang aku ini gak berbakat dan aku ini gak bisa jadi juara, aku tinggalin dunia tinju ini. Gara-gara kamu, aku yang harusnya bisa jadi juara. Hari ini aku gak pernah ngalamin yang namanya juara dalam hidupku. Terus coachnya ngomong gini sama orang ini. Oh, memang kamu gak bisa jadi juara. Kamu hebat, kamu tangguh, kamu latihan. Tapi orang yang cuma dikasih tahu kamu gak bakat, kamu gak bisa jadi juara, lalu menyerah dan hanya mimpi jadi juara itu gak cukup. Kamu gak akan pernah bisa jadi juara karena kamu gak pernah punya mental juara. Orang ini drop saudara, dia keluar dari tempat tersebut. Ternyata mental seorang pemenang itu sangat penting. Karena latihan membuat kita kuat. Artinya masalah membentuk kita jadi hebat. Orang hebat belum tentu juara. Tapi orang bermental pemenang itu pasti hebat. Sekali lagi saudara, latihan itu membuat kita kuat. Artinya masalah membentuk kita jadi hebat. Orang hebat belum tentu juara. Tapi orang bermental pemenang dia pasti hebat. So siapkan mental kita to build and to fight di 2022 ini. Karena gini saudara, pengaruh mental di setiap pertandingan, baik itu olahraga maupun pertandingan kehidupan selalu kelihatan. Mental itu bisa kelihatan ketika mental udah drop, mental itu udah down. Tapi mental juga kelihatan ketika dia tangguh, ketika dia kuat, mentalnya masih bertahan ada di sana. Orang bisa ngelihat. Oleh sebab itu di 2022 ini Anda bilang apa sama Tuhan? Tuhan, Anda doa apa sama Tuhan? Tuhan, aku melepas dari ikatan-ikatan buruk tahun ini. Siapkan mental Anda. Kalau Anda bilang, Tuhan, aku mau lepas dari semua ikatan-ikatan buruk, siapkan mental Anda. Godaan akan datang. Tawaran akan selalu datang. Tapi yang kuat mentalnya itu akan terus bertahan dan gak mau nyerah. Kita bilang apa sama Tuhan di 2022? Tuhan, aku mau lebih dekat sama Tuhan. Siapkan mentalnya. Godaannya pasti akan datang. Tantangannya untuk makin lebih dekat sama Tuhan pasti juga akan datang. Mentalnya harus disiapkan saudara. Supaya waktu kita ngadepin build and fight di 2022, kita bisa menikmati prosesnya bersama dengan Tuhan. Anda bilang apa sama Tuhan di tahun 2022? Tuhan, aku mau ngalamin kedewasaan rohani yang lebih lagi. Siapkan mental saudara. Kalau Tuhan titipkan visi untuk pekerjaan Anda, siapkan mental kita saudara. Karena apa? Kalau Tuhan mau build and fight bersama dengan kita, jangan sampai kita nyerah di tengah jalan. Tapi kalau kita siapkan mental kita, bilang sama Tuhan, kuatkan mentalku, bersama dengan Tuhan aku bisa melakukan perkara yang luar biasa. Boleh gak kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita? Oleh sebab itu Alkitab ngingetin sama kita, biar yang lemah berkata aku kuat. Ini gak make sense buat saya. Orang gak kuat kok dibilang kuat itu gimana? Tapi ketika saya membacanya berulang-ulang, biar yang lemah berkata aku kuat. This is about mentality, mempersiapkan mental kita. Dan ayatnya itu mengingatkan kepada kita Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang percaya katakan yes. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari untuk membuat perjalanan 2022 kita itu bisa dinikmati, lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah ingatannya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, ingatannya. Anda yang online Anda boleh ketik di sana. Artinya siapkan pikiran kita. Ada bos itu marah, bos ini marah, lucu kata-katanya. Saya
ucapin dalam bahasa Jawa dulu, nanti yang online Anda saya terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Bos itu ngomong gini, sing mbok inget iku apa? Orang ini ngamuk gitu saudara. Jadi bos ini ngomong gini saudara, Anda yang online yang nggak ngerti bahasa Jawa ya, dia bilang gini, yang kamu inget itu apa? Dia itu marah. Terus bos ini melanjutkan dalam bahasa Jawa ya, dia bilang gini, ngene salah kabeh gitu. Gini aja salah semua, maksudnya itu gitu. Tapi kata-kata ini coba kalau Anda pikirin ya. Yang kita ingat itu apa? Yang kita ingat ini apa? Mau masuk 2022 to build and fight, yang Anda ingat apa? Yang kita ingat ini kekhawatiran, kekalahan, kegagalan, sakit hati, iri hati, kekecewaan, ketakutan. Apa yang kita ingat? Ibaratnya ingatan itu seperti orang bercocok tanam, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak yang suka gardening, bercocok tanam di rumahnya gitu. Kalau Anda suka gardening ya, ada hal-hal yang harus kita patahkan supaya tanaman kita lebih sehat. Ada rumput-rumput liar yang harus kita cabutin supaya rumput yang kita mau ini dia bertumbuh lebih baik. Ada waktunya tanaman kita ini harus dipupuki, ditambahi, harus disirami dengan hal-hal yang baik dan bernutrisi bagi tanaman tersebut. Nah, Alkitab juga ngingetin sama kita, bukankah di Alkitab mengingatkan kita gini, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. So pertanyaan penting, you wanna build and you wanna fight, ingatan kita itu isinya apa? Ingatan kita ini isinya apa? Nehemia ketika dia dalam kondisi yang gak gampang, tidak mudah untuk ada dalam posisi Nehemia. Satu orang terima beban, dia harus share kepada yang lain. Sementara dia berjuang dari luar, dia ngadep tekanan, dari dalam dia juga ngadepin tikaman. Can you imagine 10 kali orang datang sama dia, habis gini kita diserang, mereka semua datang. Anda lagi berjuang membangun sesuatu, tiba-tiba dalam tim saudara ada orang bilang gini, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. 10 kali Anda dibilang gitu, kira-kira Anda ingat apa? Yes, aku pernah gagal. Yes, aku pernah nggak bisa. Yes, aku nggak mungkin bisa. Ingatan kita isinya apa? Nehemia dia ketemu dengan orang-orang Yehuda, orang sebangsanya dia sendiri. Nggak ada kata-kata yang positif buat dia. Tapi tahu nggak Nehemia bilang gini dalam Nehemia 4 ayat yang ke-14, dia bilang, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Boleh ucapkan kata-kata ini dengan saya, saudara? 2, 3. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan ingat orang-orang yang ada di sekelilingmu yang Tuhan percayakan. Ayah, ibu, orang tua, anak, istri, suami, pekerjaan, apapun, dia bilang, ingatlah Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan orang-orang yang Tuhan titipkan sama kita. Jadi kalau kita cuma nginget yang jelek, terus yang negatif terus, it's hard to enjoy the process. Susah untuk menikmati proses perjalanan 2022 ini kalau ingatan kita tuh selalu yang buruk dan yang negatif. Oleh sebab itu Nehemia dia bilang sama kita, sama orang-orang di sana, termasuk untuk kita hari ini, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Boleh sekali lagi kita ucapkan kata-kata ini bagi diri kita sendiri. 2, 3. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. This is what you have to remember. Dari semua yang bisa kita ingat ini aja. Bapak kita itu baik, dia besar, dia dahsyat, dia di pihak kita semua. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Oleh satu Tuhan manggil kita di tahun 2022 ini to build and to fight. Kalau Anda bilang Tuhan, I want to be better, karakter saya, pribadi saya, gaya hidup saya, let's build and fight. Tuhan, saya mau kedewasaan rohani, Tuhan menyediakan. Tuhan, saya mau pelayanan saya berbuat, Tuhan menyediakan. Let's build and fight with Jesus for the glory of God. Ingat 3 hal ini saudara, lihat kenyataannya, siapkan mentalnya, siapkan ingatannya.
Lihat kenyataannya, siapkan mentalnya, siapkan ingatannya. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Lihat kenyataannya, siapkan mentalnya, siapkan ingatannya. Biar nama Tuhan dipermuliakan di hidup kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus kita. Boleh saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ada sebuah lagu baru yang saya ingin kita nyanyikan bersama-sama. Let's build your faith up. Bangun iman kita, siapkan hati kita bersama-sama. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Boleh nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di dalam kelemahanku Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidup
Anda yang online juga tirukan doa saya. 2, 3 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku percaya aku percaya 2022 2022 Tuhan menyediakan Tuhan menyediakan mujizat-Mu, mujizat, kemenangan-Mu, kemenangan, terobosan-Mu, terobosan, pemulihan-Mu, keajaiban-Mu, keajaiban, pelayananku berbuah, pelayananku berbuah, kesaksianku berdampak, kesaksianku berdampak, pemuritanku berbuah. pemuritanku berbuah, Aku makin dewasa rohani. aku makin dewasa rohani, Pengertianku tentang Tuhan pengertianku tentang Tuhan akan terus bertumbuh. akan terus bertumbuh. Nama Yesus dipermuliakan Nama Yesus dimuliakan bagi kehidupanku. bagi kehidupan. Siapkan mentalku, Siapkan mental, siapkan ingatanku. siapkan ingatan, Ajari kami ajari kami menghadapi kenyataan menghadapi kenyataan dan berperang yang bersama dengan Yesus, sama dengan Yesus. Tuhan pembelaku, Tuhan pembela di pihak kami. pihak kami. Come on, yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Yang membelah laut, yang tejukan badai. Come on, we trust you Jesus. Amen. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kemuliaan-Mu, Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Yesus kita. Haleluya. We praise you, Lord. We praise you, God. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan menadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat, diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Bapa, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Engkau melihat semua kami membawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Mau gak pernah kembalikan sama, tapi Kau membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami lihat kenyataan hidup kami siapkan mental kami bersama dengan Tuhan, kami siapkan ingatan kami, Tuhan itu di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sebelum kita pulang, let's sing one more song, nyanyi satu lagu lagi, come on. Sama-sama Tuhan, kita lakukan.